Tidak ada Allah yang layak kita sembah selain Yesus Kristus Tuhan yang selalu baik di dalam hidup kita. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawab aku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Oh, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawab aku. Oh, terima kasih Yesus yang baik. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawab aku. Yesus, Kau jawab aku. Yesus, Kau jawab aku. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus.
Nah, kita sudah mulai memasuki Minggu Paskah ya. Nah, selama beberapa hari ini tentu Bapak Ibu merenungkan makna Paskah. Nah, apakah ketika Bapak Ibu merenung makna Paskah ini, Bapak Ibu menyadari bahwa kita bisa menikmati karya keselamatan itu karena Yesus sudah menyerahkan dirinya? Ya. Jadi kita bisa beroleh keselamatan, kita menjadi orang-orang percaya yang menikmati hidup yang kekal, itu karena Yesus sudah menyerahkan dirinya. Ketika ia berdoa di Taman Getsemani, ya, kalau kita lihat di dalam Matius 26 ayat 39, di situ Yesus berdoa, dia menyerahkan dirinya, menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Ya, dikatakan di situ, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya, jadi di dalam Yesus berdoa, dia tahu bahwa di depannya dia akan menghadapi banyak sekali penderitaan. Tapi dia berserah, dia menyerahkan dirinya, menyerahkan kehendaknya dengan taat. Ya, ketika Yesus berdoa, di situ dicatat bahwa dia merasa sangat takut, dia sedih dan gentar. Bahkan dia sempat meminta kepada para muridnya untuk ikut berdoa bersamanya. Dia merasa takut menghadapi penderitaan. Tetapi ya, Yesus taat, dia taat pada kehendak Bapa. Dia berkata bukan kehendaknya yang jadi, tapi kehendak Bapa. Ya, dia menyerahkan dirinya, menyerahkan kehendaknya. Lalu kemudian kita tahu bersama-sama setelah Yesus selesai berdoa, dia kemudian ditangkap. Waktu dia ditangkap, ya, Yesus ini adalah Tuhan yang berkuasa. Dia mampu untuk melepaskan dirinya, tapi Yesus memilih untuk menyerahkan dirinya. Kalau kita lihat ya, di dalam Yohanes pasal 18 ayat yang ke-4 sampai 6 ya, di situ dikatakan ya, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus itu berkuasa. Dia bisa melepaskan dirinya, tapi dia menyerahkan dirinya. Bahkan ketika Petrus memotong telinga dari Malkus ya, Yesus berkata di dalam Matius 26 ayat 52 ya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Ya. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini menandakan bahwa Yesus sebenarnya berkuasa untuk melepaskan dirinya, tapi dia memilih untuk menyerahkan dirinya. Ya, dia dengan rela menyerahkan dirinya. Bahkan ketika dia setelah itu ya mengalami berbagai macam penderitaan dan aniaya, Yesus bagaikan domba yang keluh yang dibawa kepada pembantaian. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak melawan, tidak memberontak, tapi dia menyerahkan dirinya. Menyerahkan dirinya dengan penuh kerelaan. Sampai akhirnya kemudian kita tahu bersama-sama Yesus mati di atas kayu salib. Sebelum dia mati ya, di dalam Lukas ya, Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 46. Di situ Yesus berseru kepada Bapa dengan suaranya yang nyaring. Dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawamu."
Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus mati setelah dia menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ya, jadi bisa kita simpulkan bersama-sama. Kita bisa menikmati karya keselamatan, kita bisa beroleh hidup yang kekal. Itu semua karena apa? Karena Yesus sudah menyerahkan dirinya. Dia bisa melepaskan dirinya, tapi dia memilih untuk taat sampai ke salib, sampai mati di atas kayu salib. Karena apa? Karena dia begitu mengasihi kita semua. Dia ingin kita beroleh keselamatan itu. Ya. Nah, karena itu kita sudah selayaknya meneladani apa yang sudah Yesus lakukan ini. Yaitu dengan apa? Dengan kita juga menyerahkan diri kita kepada Bapa yang ada di surga. Bagaimana cara kita menyerahkan diri? Yang pertama, yaitu dengan taat. Dengan taat melakukan kehendak Bapa. Mungkin ya, dalam melakukan kehendak Bapa ini, misalnya ya, kita diminta oleh Bapa untuk mengampuni seseorang, ya, untuk berkorban memberi sesuatu, melayani orang lain. Nah, ketika Bapa menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita, mungkin yang kita rasakan adalah, aduh sulit, aduh berat, aduh nanti aku menderita, aduh nanti aku gak cukup, aduh nanti aku sakit. Ya. Tapi kita mau meneladani Yesus yang menyerahkan dirinya dengan penuh ketaatan. Kita juga mau belajar untuk kita melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Tuhan, untuk kita melayani sesama dengan penuh ketaatan. Kita mau taat. Ya, meskipun itu mungkin terasa sakit, terasa sulit, tapi kita mau taat. Yang kedua, kita melakukan kehendak Bapa itu dengan hati yang rela. Yesus menjalani penderitaannya dengan hati yang rela. Nah, ketika kita melakukan kehendak Bapa itu, meskipun terasa berat, ayo kita lakukan dengan hati yang rela. Supaya apa? Supaya kita tidak sia-sia melakukannya, tapi kita beroleh upah karena kita melakukannya dengan hati yang rela. Mungkin awalnya kita tidak merasa sukacita ketika kita melakukannya, tapi kalau kita rela, sukacita itu pelan-pelan akan mengisi hati kita. Kita akan menikmati sukacita itu. Ada damai sejahtera, ada ketenangan ketika kita mau dengan hati yang rela melakukan kehendak Bapa. Nah, lalu yang ketiga, kita bisa meneladani Yesus dengan cara apa? Dengan cara kita tekun, setia sampai akhir, menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus setia sampai akhir, dia menyerahkan dirinya sampai selesai. Dia tidak menyerah sampai akhir. Begitu juga dengan kita. Ya, pertandingan iman yang kita jalani hari demi hari ini, ayo kita lakukan sampai tuntas, sampai akhir, sampai kita mati nanti. Dan selama kita hidup, kita pasti ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan, bukan? Baik itu di dalam keluarga, di dalam pelayanan. Mari kita lakukan itu dengan setia, dengan penuh tanggung jawab. Selesaikan semuanya itu sampai akhir. Ya, inilah pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kalau kita mau meneladani apa yang dilakukan Yesus, menyerahkan dirinya dengan taat, dengan rela sampai akhir, percayalah bahwa kita pasti akan juga menikmati mahkota, menikmati upah, menikmati kemuliaan seperti yang dinikmati oleh Yesus. Ya, mari kita sama-sama memaknai Paskah ini seperti yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah mati dan bangkit bagi kami. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya di dalam hari-hari kami ini kami boleh
menjadi pribadi yang setia seperti Engkau Tuhan, yang taat, yang rela dalam kami menjalani apa yang menjadi kehendak Bapa. Tuhan pimpin setiap langkah kehidupan kami ini Tuhan, sehingga kami terus masuk di dalam rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami akhiri semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ku sembahkan